إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid ini, untuk kita mempelajari akan ilmu agama atau menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu, sekarang, ila yaumil qiyamah. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 124. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Salat hadiah. Pada sore hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara sembahyang sunat hadiah. Walaupun sembahyang sunat hadiah ini tata caranya sudah pernah kita sampaikan. Kemarin kita tulis di kertas, kita bagikan, kita jelaskan. Nah, tapi karena tata caranya itu ditulis juga di buku ini, maka kita baca ulang gitu lah. Salat hadiah. Salat hadiah ini maksudnya itu kita mengerjakan sembahyang lalu kita hadiahkan pahalanya gasan orang yang sudah meninggal dunia daripada orang Islam. Apa faedahnya? Kita dapat pahala, orang yang kita hadiahi dapat pahala juga. Nah, jadi kita nyaman, orang nyaman gitu. Jadi manfaatnya dua sembahyang hadiah nih. Kita dapat pahala, orang dapat pahala juga. Nah, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa bacaan-bacaan, baik itu bacaan Quran, bacaan sholawat, atau doa, zikir itu la ilaha illallah, atau baca tasbih, baca sholawat, sedekah, bersedekah harta atau bersedekah bacaan Yasin, atau macam-macam ibadah orang yang masih hidup,
orang yang hidup sampai kepada orang Islam yang sudah mati apabila dikirimkan dan dapat manfaat mereka yang sudah mati dari amalan-amalan orang yang masih hidup. Jadi ada hajat dalilnya, baik itu dalil Quran kah, dalil hadis kah, atau perkataan ulama kah, nang mamadahakan sampai haja pahala orang nang hidup ini beramalan bila diniatkan kepada orang yang sudah mati daripada orang Islam. Jadi sampai bila kita berhadiah yasin kepada si arwah si anu, sampai gitu. Kadangnya kada sampai itu sampai ya, artinya bermanfaat bagi orang yang dikubur itu. Karena kita orang Islam ini kan orang yang di dalam kubur itu dikirimannya dengan kiriman doa bacaan lalu menghasilkan pahala. Nah, adapun orang-orang yang selain Islam, nah kayak orang Cina tuh, ini bila mati, nah ada Islam lah. Jadi di dalam kuburnya tuh macam-macam yang dibawa, bersama kompor lah, bersama panci, bersama duit. Ini dalam keyakinannya itu masih bermanfaat. Padahal dunia ini kada bermanfaat lagi bagi orang yang mati. Nang bermanfaat tuh pahala amal ibadah, baik pahala inya waktu di dunia atau pahala orang nang di dunia ini beramalan dihadiahkan kepada si mati. Nah, baru bermanfaat. Makanya kuburan-kuburannya itu bono biasanya. Napa-napa kan yang dibuat, pakakas-pakakas dapur, bahkan bubuhan keluarganya bila datang ke kuburannya tuh membawa apel lah. Di anak situ buruk kayak apelnya lah. Ada nanginya nang diakalinya pulang aman apal setiap hilang apal terus tukar terus nih. Jadi ditukarnya apel plastik. Apel plastik di anaknya situ jadi ada bubulukan dia. Nah, diakalinya. Nah, padahal biar apel bujur gini Allah. Itu ada bermanfaat, kecuali apel tuh kita orang Islam tuh apel buah kita sedekahkan kepada orang Islam, kita sedekahkan, kita niatakan pahalanya di sana ahli kubur. Nah itu baru sampai. Makanan ahli kubur itu berupa pahala, bukan makanan seperti orang di dunia ini. Alamnya sudah lain, alam barzakh. Nah, di antara dalilnya, ini dalil Quran lah, nang memadahakan manfaat doa orang yang di dunia ini apabila dikirimkan kepada ahli kubur. Firman Allah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, artinya maka sesungguhnya ingat kepada Allah memberi faidah atau memberi manfaat bagi seluruh orang yang beriman, baik masih hidup atau yang sudah mati. Jadi ingat kepada Allah itu maksudnya zikir. Zikir kan arti zikir itu ingat kepada Allah. Bisa dengan cara kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, atau membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca tasbih, itu zikir juga namanya. Jadi arti zikir itu ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah itu bermanfaat bagi orang yang beriman, baik yang masih hidup atau sudah mati. Contoh misalnya kita berzikir, mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita dapat pahala.
Nah, artinya kita orang yang masih hidup daripada orang beriman kita dapat pahala, dapat manfaat. Nah, kemudian apabila kita hadiahkan pulang zikir itu kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah mati itu dapat manfaat juga, dapat kiriman pahala juga. Nah, itu maksudnya. Bermanfaat bagi orang yang beriman baik masih hidup atau yang sudah mati. Amun yang mati itu nya kada lagi beramal. Ada lagi nyoba amal, ya sudah terputus dah. Nah, orang hidupnya yang mengirimi akan pahala. Nah, kecuali orang yang sudah mati itu inya berisi amal jariah. Waktu hidup kan misalnya inya pernah menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid. Kalau matinya, nah lalu masjid itu dipakai orang untuk beribadah, makanya dapat kiriman pahala, amal jariah caranya itu. Atau inya pernah menabuk sumur misalnya waktu hidup, lalu sumurnya tuh berbanyung, inya mati, nah sumurnya tuh dipakai orang, diambil manfaat, maka orang yang mati itu dapat pahala kiriman amal jariahnya. Amal jariah. Dan dalil hadis, nah tadi kan dalil Quran memadahkan amalan orang yang hidup ini sampai kepada orang mati apabila diniatkan. Itu Quran, ini hadisnya. Nah, dan dalil hadisnya artinya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Innal ad'iyata tu'radu 'alal mauta 'ala atbaqin min nurin. Artinya bahwasanya segala doa orang yang hidup didatangkan kepada orang yang mati di atas talam-talam dari cahaya. Jadi bila kita nih orang hidup daripada orang beriman, kita misalnya membaca Yasin, membaca tahlil, membaca doa arwah deh, kita hadiahkan kepada arwah kuitan, arwah langsana, arwah keluarga. Nah, doa kita itu disampaikan Allah kepada arwah yang kita niatkan, yaitu berupa talam-talam dari cahaya. Nah, jadi ada malaikat membawakan tuh talam dari cahaya. Nah, itu pemakan orang-orang yang di dalam kubur tuh. Nah, itu. Jadi lamun pian hendak memberi makan nih arwah umat, arwah abah yang sudah meninggal, rancakin baca doa, baca Yasin, baca doa arwah, hadiahkan kepada kita. Nah, kita dapat terus setiap malam, menghadiahi setiap malam dapat, setiap saat menghadiahi setiap saat dapat terus. Ini hadis Nabi memandangkan gitu. Artinya didatangkan, artinya sampai kepada orang yang mati berupa talam-talam dari cahaya, daripada nur. Nah, jadi kita kada ragu lagi bila kita beramalan amal saleh, baik itu bacaan-bacaan atau bersedekah, kita niatkan pahalanya untuk arwah seluruh keluarga kita, itu pasti sampai. Nah, jadi deh kita nengkar tapi berduit deh di dunia nih. Nyaman benar bersedekah kepada orang mati itu nyaman benar. Amun bersedekah lawan orang hidup nih kan kada kawat dengan minta duit ya. Allahumma shalli sayyidina Muhammad, kada kawat itu, kada kanyang orang hidup. Yalah, awak berduit nah salawat aja nah.
nyawa. Tapi kalau orang mati, biar kita kada berduit. Ya Allah, hendak berbuat baik kepada orang mati, biar kita kada berduit. Baca salawat 3 kali, baca Fatihah sekali, kalau misalnya kita sedekahkan kepada orang mati, nah dapat orang mati. Jadi tanyaman bersedekah lawan orang mati daripada bersedekah sama orang hidup. Orang hidup ini ya Allah bersedekah dengan duitnya kada kayak apa. Tapi lamun bersedekah orang mati, biar kita kada berduit, buku montong aja baca selawat, baca Fatihah, kita hadiahkan sampai tak kepada orang mati. Nyaman benar pula bersedekah lawan orang mati ini. Ada perlu duit, buku montong aja membaca. Adapun lafaz niatnya, niat sembahyang hadiah nih. Nah, kita bagus sembahyang, mengerti sembahyang, lalu kita hadiahkan kepada kuitan kita, arwah abah kita, nini kita, kai kita, arwah siapakah daripada keluarga nih. Nah, kayak apa lafaz niatnya? Ini sembahyang hadiah inilah. Boleh aja dikerjakan siang, boleh malam, boleh juga, asal jangan imbah sembahyang subuh aja lawan imbah sembahyang asar, nah itu jangan di waktu itu. Kalau di waktu-waktu lain boleh, hendak malam hendak siang lah. Nah, lapas niatnya usalli sunnatal mutlaqi rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal mutlaqi rak'ataini lillahi ta'ala. Niatnya dalam hati, aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi pengarahnya sunat mutlak Pak, bukan kayak ini aku sembahyang sunat hadiah, bukan. Sembahyang tuh ngaranya sembahyang sunat mutlak, cuman statusnya ngaranya sembahyang hadiah karena pacangan dihadiahkan pahalanya kepada arwah si anu gitu. Jadi niatnya tuh aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala, bukan aku sembahyang sunat hadiah, bukan lah. Ngarannya itu sembahyang sunat mutlak, cuman statusnya itu sembahyang sunat hadiah. Nah, halaman 125. Dan baca pada rakaat pertama dan kedua. Artinya nih rakaat pertama nih lawan rakaat kedua sama bacaannya. Napa bacaannya? Nah, sesudah Fatihah nyata membaca Fatihah bang dulu, baca Fatihah. Nah, baca akan ayat kursi 1 kali. Nah, kada hafal dihafal ya ayat kursi. Dan surah At-Takasur 1 kali. Nah, hafal ya surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, jadi surah At-Takasur sekali dan surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, itu ayatnya. Di rakaat pertama Fatihah, ayat kursi sekali, surah At-Takasur sekali, surah Qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua sama ayat itu juga, Fatihah, ayat kursi sekali, surah At-Takasur sekali, surah Qul huwallahu ahad 11 kali. Nah, sama rakaat pertama, rakaat kedua sama. Itu pian buka di dalam kitab Imdad, ambisi kitab Imdad tah yang ditulis oleh Guru Spompol tah. Nah, itu ada tuh tata cara sembahyang hadiah, ini sama di dalam kitab Imdad. Nah. Dan sesudah salam
baca doa ini. Nah ini doanya. Bantu dong salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung baca doa ini. Nah sebelum baca doa, tahu kalau adabnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Alhamdulillahirabbil alamin, membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya membaca doa ini. Allahumma inni sallaitu, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata, Allahumma inni sallaitu hadhihi salata wa anta ta'lamu ma uridu, wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath, Allahumma ba'ath sawabaha, Allahumma ba'ath sawabaha ila qabri titik tuh sambat ngaran arwahnya siapa, arwah abah misalnya, ila qabri misalnya anggaplah Udin misalnya naran kuitan misalnya bin siapa misalnya kai Udin bin Anang misalnya tah, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu ya doanya. Amun hendak membuati mama pang ya arwah mama bisa juga tambahin situ, bisa biar ditambahi sampai 10 ikong kada bapak boleh aja. Contoh misalnya ila qabri arwah abah Udin bin Anang, arwah mama misalnya Fatimah binti Yusuf, arwah dang sanak misalnya Khadijah binti Ali, arwah ipar misalnya siapa, Ahmad bin barang siapa kah? Nah, hendak tambah aja sih toh, biar 10 ikong, biar 100 ikong sih toh, tambah aja sih toh, hanyar birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau diartikan situ kan di depan artinya. Nah, ulun terjemahkanlah supaya tahu toh maknanya. Allahumma itu artinya ya Allah. Ini sesungguhnya aku. Shallaitu sudah sembahyang aku. Artinya sudah, tadi ulun mengartikan sembahyang hadiah. Nah, shallaitu sudah sembahyang aku hadhihi salata akan ini sembahyang, ya sembahyang hadiah. Artinya sudah ulun mengerjakan sembahyang hadiah ya Allah. Wa anta dan engkau ya Allah ta'lamu engkau mengetahui ma uridu akan apa yang aku kehendaki atau aku maksud kita nih sembahyang hadiah Tuhan tahu wae kenapa kita hendak menghadiahi kepada si fulan, Tuhan tahu aja. Nah, Allahumma ba'ats ya Allah kirim makan. Nah, Allahumma ba'ats itu artinya ya Allah kirim makan. Sawabaha akan pahalanya, pahala sembahyang ini nak kirim makan. Ila qabri kepada kubur. Nah, titik sambat situ. Arwah abah, arwah mama, arwah kai, arwah nini sambat aja situ. Lalu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai orang yang paling kasih sayang di antara orang yang paling kasih sayang. Nah, dapat kiriman pahala kuitan di kubur. Saben malam nih manggawing ini, saben malam kuitan untung di dalam kubur. Untungnya kuitan nang beisi anak bisa manggawi sembahyang hadiah. Nah, terusakan. Nabi Muhammad bersabda, tidak datang ke atas mayit itu kan orang yang sudah meninggal artinya, tidak datang ke atas mayit oleh yang paling bersangatan dahsyat dari malam pertama di alam kubur.
Jadi nang paling menakutkan, nang paling dahsyat itu bagi si mayit itu awal-awal malam pertama di dalam kubur. Amunnya pangantin leh, malam pertama tuh begitu indah. Pengantin baru tuh malam pertama. Tapi kalau orang nang mati itu malam pertama tuh malam yang sangat menakutkan. Bagaimana tidak? Siang tadi orangnya sehat aja, besokan tadi mencangkul orangnya, menuri orangnya, bertukar ke pasar. Sekalinya meninggal dunia ibadah hari karena serangan jantung. Haro imba asar dikubur malamnya, malam pertama dikubur kan kadang menyangka terkajut-kajutnya di dalam kubur. Maka tadi di dunia, hanya di dunia, tiba-tiba sudah begana dikubur, terpisah lawan keluarga, padahal beisukan tadi berkumpulah lawan keluarga nih, makanan sarapan pagi rami benar, tertawaan bahagia. Tiba-tiba dikubur sorangan, gelap gulita, sempit, kadalah menakutkan, adalah dahsyat. Nah itu ujar Nabi, yang paling bersangkutan dahsyat menimpa kepada si mayit itu di malam pertamanya, di malam pertamanya di dalam kubur. Nah, tugas kita nang hidup nih bang, apalagi kita sebagai keluarganya, keluarga mayit. Nah ini sambungan hadisnya. Maka ujar Rasulullah, kasihanilah akan orang yang sudah meninggal dari kalian. Marasi inya, kasihan inya di dalam kubur sorangan. Kasihani inya, marasi inya. Dengan cara apa kita mengasihaninya? Amun kita menemaninya kan mungkin sudah. Siapa hakun guring di higa mayit, misalnya berbuat juga di situ, biar orang nanginya cintai waktu di dunia tetapi bulik juga ke rumah. Ada hakunnya bermalam-malaman guring di higa situ. Nah, kasihani lah akan orang yang sudah meninggal dari kalian dengan kalian bersedekah, niatkan pahalanya untuk mereka. Itu cara kita berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, memarasi orang yang sudah meninggal. Itu cara kita bersedekah makanan, bersedekah harta kepada orang yang hidup lah, niatkan pahalanya gasan si mayit. Nah itu maksudnya, sampai pahalanya gasan mayit. Makanya kan ada di daerah kita orang manigahari. Manigahari itu orang batahlil, yalah, baca yasin, baca doa arwah untuk si mayit itu. Nah lalu imbahnya tuan rumah menyuruhi makanan kepada tamu. Nah, tadi kan baca yasin tadi, baca tahlil tadi, doa tadi, pahalanya tuh dikirim jalan kepada mayit. Dapat si mayit itu kenikmatan di kubur kiriman. Nah, kemudian pulang tadi si tuan rumah menyuruhi makanan, memberi makani orang di tamu yang hadir. Itu kan memberi makan tuh dapat pahala tuh. Dapat pahala tuh memberi makan tuh. Nah, diniatkan pulang oleh tuan rumah nih, aku nih memberi makan tamu nih, pahalanya aku hadiahkan juga kepada arwah mama misalnya di kubur, arwah abah. Nah, sampai pulang. Jadi kan ada nang ruginya. Nah, nang orang nang hadir kanyang parut. Nang kita sebagai tuan rumah dapat pahala sedekah, nang dikubur dapat juga kiriman pahala karena kita dinyatakan nah kita dapat manfaat, orang tamu dapat manfaat, si mayit dapat manfaat juga kan. Luar biasa. Nah bersedekah niatkan pahalanya untuk mereka mayit. Maka jika engkau tak punya harta untuk disedekahkan, misalnya keluarga si mayit nih pakin miskin,
jangankan untuk biaya maniga hari, makan sehari-hari aja ibaratnya 2 kali sehari aja. Nah jadi kada kawa nya nih maniga hari, maksudnya nih kada kawa maniga hari ini kada kawa mau undang orang batahlil, inyalah maniga hari itu kada wajib tuh. Nah, amun kada sanggup ya kada apa-apa. Kalau misalnya nih handap jo nih manahlilakan kuitan mau undang tetangga tapi kada ada berduit, berhutang kada usah. Berhutang itu kan akhirnya kita bayar hutang itu wajib. Sedangkan kita batahlil meninggal itu sunat aja, kada usah memaksakan diri. Biar kita aja sorangan, misalnya kita nih kada ada bisi duit, kada ada bisi harta, ongkos meninggal hari kuitan nih karena kita fakir miskin. Biar kita aja kan sorangan baca yasin, baca tahlil, hadiahkan kepada kuitan kita. Nah, kada keluar duit, kada ada duitnya juga. Amun ada duitnya aja, ayuha sampai 4 hari kah, sampai 5 hari kah. Misalnya bahasanya lah. Nah, tapi jangan memaksakan diri kalau kada ada duitnya, jangan berhutang-hutang gitu. Kan meninggal hari itu kami sunat aja. Sudah kan bayar hutang ini wajib. Nah, jadi amun ada duitnya ayuha meninggal hari, lamun kada ada duitnya juga jangan berhutang udah sakit. Baca sorangan aja yasin. Nah, atau misalnya sanggupnya orang sedikit aja jar. Aku nih kawannya memberi makan orang bertiga aja. Nah 3 ikong aja sarui nang di sekitar rumah, suruh baca yasin, baca tahlil, sesanggupnya aja. Nah maka jika engkau tak punya harta untuk disedekahkan, maka salat hadiah. Nah ini amun kita nih kada dibisi harta agasan bersedekah diniatkan kepada arwah abah arwah mama, kita kerja sembahyang hadiah, kita kerja sorangan. Amun menyuruh orang kan biasanya mamploki orang pulang, tapi lamun kita bisa sorangan nih, gawi sorangan aja, mun bisa. Nah, tapi kada salah jawab menyuruh orang untuk biasanya bila menyuruh orang kayak amplok lah, berarti persedekahan orang lah. Nah, berarti pahalanya tuh awal juga dikirimkan non arwah kuitan ya Allah bersedekah kan, gasan arwah kuitan. Nah, bisa juga. Tapi di sini kita pelajari supaya kita bisa masing-masing sembahyang hadiah. Nah, soalnya manfaatnya bukan cuma untuk ahli kubur tapi untuk kita juga. Nah, maka salatlah salat hadiah 2 rakaat, dibaca pada tiap rakaat akan surah Fatihah 1 kali dan ayat kursi 1 kali dan surah At-Takasur 1 kali dan surah Al-Ikhlas 11 kali. Seperti yang di atas tadi. Dan setelah salam berdoa. Nah, ini doanya ya sama di atas tadi. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata. Nah, cuman di situ tertinggal wa anta tertinggal nah. Di atas tadi kan wa anta ta'lamu ma uridu. Nah, di situ tertinggal kalimat wa antanya. Wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma as sawabaha ila qabri titik bin. Nah, ya itu halaman 126. Nah, pajar bila orang menggawi sembahyang hadiah kayak itu caranya, kemudian dihadiahkan pahalanya untuk si mayit dikubur. Nah, apakah lagi pianlah di malam pertama itu nah penting mana kita menggawi sembahyang hadiah malam pertama bagi mayit dikubur. Contoh misalnya hari ini meninggal lalu hari ini dikubur. Nah, malam ini penting benar kita menggawi sembahyang hadiah tuh. Kita usahakan benar karena malam ini malam pertama bagi mayit. Nah, kada mesti keluarga lah. Kita tuh besi jiran, bagus saja kita berbuat baik kepada jiran kita yang meninggal tuh. Atau besi kawan misalnya, atau orang kampung. Walau biasanya kayak itulah.
bila ada siapapun yang meninggal dunia di kampung ini, nah, ulun usahakan malamnya semuanya hadiah. Walaupun ulun kan disuruh keluarganya. Kalau ulun tahu siapapun ada di kampung sini yang meninggal dunia, asal orangnya orang Islam aja, ulun usahakan malamnya tuh ulun semuanya hadiah. Jasad si mayit itu. Walaupun kan ada diminta oleh keluarganya. Soalnya kita maras lawan mayit itu malam pertama kesian. Nah, lalu kita hendak berbuat baik lawan inya. Mungkin kita waktu hidup sudah kada kau berbuat baik lawan inya, kada kau memberi duitnya misalnya kita tak pakai juga. Ya, pas inya meninggal tuh, nah situ kita berbuat baik lawan inya. Nah, jadi kada mesti keluarga, kita bisa jiran atau orang kampung walaupun inya kada patuh lawan kita, kada kenal lawan kita. Cuman kita tahu itu orang Islam meninggal. Misalnya bang ya kita kada tahu ngarannya, biar kada tahu ngarannya kada apa juga. Ya Allah, hadiahkan pahala semua yang hadiah ulun ini kepada si orang itu nah. Ulun kada tahu ngarannya, sampai aja juga biar kada tahu ngarannya. Tuhan bisa ya menyampaikan nang si Fulan bin Fulan hanya meninggal dunia siang tadi nah. Nah, kayak itu. Maka Allah akan mengutus 1000 malaikat pada saat itu ke kubur orang yang dihadiahi itu. Nah, jadi bila kita contoh misalnya kita mengerjakan semua yang hadiah, kita hadiahkan kepada si mayit, maka ketika itu juga Tuhan menyuruh 1000 malaikat datang ke kubur orang yang kita hadiah itu membawa hadiah. Ada gampangan biarlah kita mengerjakan sembahyang hadiah sekalinya, malaikatnya 1000 datang. 1000 itu masjid ini bisa kada muat. Ibarat manusia toh, masjid ini hibak 1000 malaikat. Nah, waktu itu juga kada mandang isok. Ibarat untung kita mengerjakan sembahyang hadiah, waktu itu juga Allah utus 1000 malaikat datang ke kubur itu membawa hadiah. Setiap satu orang malaikat membawa nur, cahaya, nur itu cahaya lah, dan hadiah kepada ahli kubur itu. Nah, ibaratnya ibarat kita di dunia nih, kan biasa ada ibu-ibu nih bila empat apa tuh baantaran, baantaran masing-masing membawa ya lah ibu-ibu nih, baantaran orang anak pernikahan nih, masing-masing membawa ibu-ibu nih nang apa isi-isinya tuh biasa nang mempelai perempuan deh. Nah, malaikat kayak itu masing-masing membawa 1000 orang tuh masing-masing membawa hadiah, membawa nur cahaya. Berarti orang ini jangan tarang di kubur nang dibawakan malaikat nur cahaya tuh kada gelap di kubur. Nah, dan mereka malaikat itu menjinakinya itu ya sehingga mayat itu menjadi jinak, kada gelisah lah. Menjinakinya itu supaya si mayit itu kada gelisah di kubur, menemaninya. Nah, malaikat itu mengawani mulai itu naiknya mengawaninya. Jadi inya ahli kubur tuh kada sorangan leh di kubur kami ada kawan malaikat menemaninya, menghiburnya. Nah, dihibur malaikat, ujar malaikat nang 1000 itu, ikam tenang aja, ikam pacangan masuk surga juga. Nah, ikam pacangan kada masuk neraka. Nah, dihiburnya oleh malaikat sampai hari yang ditiup sangkakala. Artinya sampai hari kiamat. Kan meniup sangkakala itu kan malaikat Israfil. Bila ditiup malaikat Israfil sangkakala atau trompet itu kiamat tam. Nah, sampai kiamat malaikat itu menjinakinya, menemaninya dan menghibur si mayit itu sampai hari kiamat. Ada gampangan. Nah, itu orang yang dihadiahi di dalam kubur dapat kayak itu tak? Seandainya misalnya malam esok digawinya pulang semua yang hadiah tuh oleh keluarganya yang hidup nih, dihadiahkannya pulang kepada mayit itu misalnya malam kedua nih,
1000 pulang, malaikat 2000, sudah malaikat banyaknya. Sampai misalnya 7 hari, 7 kali menggawi 7000 malaikat. Itu manfaat yang didapatkan oleh si mayit apabila inya dihadiahi pahala sembahyang hadiah. Nah, ini pulang sambungannya nih, manfaat bagi nang menggawi sembahyang hadiah nih. Kita nang menggawi sembahyang hadiah nih, apa manfaatnya? Nah, dan Allah beri akan orang yang salat hadiah itu akan pahala kebaikan sebilang sesuatu yang kena sinar matahari. Kita menggawi sembahyang hadiah malam ini misalnya gitu, menggawi sembahyang hadiah. Kita hadiahkan kepada arwah kuitan kan misalnya. Kita nang menggawi ini tuh dapat pahala sebanyak sesuatu yang kena sinar matahari. Sebilang itu kita dapat pahala. Dan karena sinar matahari ini kan kehitungannya. Yalah, dan karena sinar matahari ini pasir itu segenggam. Karena sinar matahari segenggam tuh kalau kita menghitungi, karena kalau menghitungi kita banyaknya. Apalagi sedunia ini karena sinar matahari apa-apa nah, pohon, pohon, sungai, ya Allah, rumah, gedung-gedung, banyak ya karena sinar matahari, dadayan karena sinar matahari. Sembilang itu kita banyak dapat pahala. Kadang hitungan lah pahalanya banyaknya. Dan Allah angkat baginya 40.000 derajat. Nah, orang menggawi sembahyang hadiah nih, Allah angkat derajatnya 40.000 derajat. Artinya ini bisa pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisi derajat ini bisa pangkat. Amun 1 derajat aja jerah antara langit dan bumi itu tingginya. Ini 40.000 derajat. Nah, bisi total. Maka bila bisi total tinggi di sisi Allah, kita surganya paling top tuh. Paling harat tuh. Nah, dan Allah beri dia pahala 40.000 kali berhaji dan berumrah. Nah, kada gampangan. Inya menggereja sembahyang hadiah itu nah, pahalanya diberi Tuhan pahala 40.000 kali berhaji, 40.000 kali berumrah. Walaupun kita ini misalnya ya kada pernah berhaji, kada ada duitnya misalnya, kada sanggup misalnya. Nah, ngerja sembahyang hadiah biarlah dapat juga pahala haji, pahala berumrah 40.000 pulang. Nah, dan dibangunkan baginya 1000 kota di dalam surga. Inya ampunnya sorangan, kada gampangan. Dan dibangunkan baginya 1000 kota di dalam surga. Jadi lamun pian hendak jadi wali kota, tapi di surga lah hendak jadi wali kota, maka kotanya berapa? Amun orang lah di dunia nih jadi wali kota, inya menguasai 1 kota aja. Contohnya misalnya wali kota Banjarbaru, daerah Banjarbaru aja kekuasaannya. Alah, wali kota Jakarta, daerah Jakarta aja. Ini 1000 kota lah, 1000 kota lah. Nah, di dalam surga inya rajanya. Nya berarti surga itu yang luas, lebih luas daripada dunia ini. Bila kita tuh masuk surga, pasti kita jadi raja sudah. Bila pian tuh bila masuk surga, pasti pian jadi ratu sudah. Kayak itu. Kita bila masuk surga tuh masing-masing jadi raja. Siapa? Rakyatnya, iya rakyatnya bukan bidadari kalau. Amun kita di dunia ini kalau masing-masing kita jadi rakyat jelata ada jadi pejabat kita nih, amun nggak ada mencalonkan diri, nggak ada diangkat orang, tapi lah bila masuk surga pasti jadi raja, pasti jadi ratu, pasti punya kekuasaan, punya kerajaan, saking luar biasanya di surga nih tuh. Nah, jadi pian lah hendak jadi raja, hendak menjadi ratu tau begini masuk surga pasti jadi ratu. Ulun milih hendak jadi raja, masuk surga pasti jadi raja. Kadida kisahnya bila kita nih masuk surga jadi rakyat jelata, jadi warga, jadi masyarakat kada, jadi raja, jadi presidennya, jadi sultannya, jadi ratunya. Dan diberikan akan dia pahala 1000 orang mati syahid. Nah,
Jadi sembahyang hadiah ini bila mengerjakan itu pahalanya diberi pahala 1000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu kan masuk surga. Nah, dan dipakaikan nanti baginya 1000 pakaian yang indah-indah. Artinya banyak bisi pakaian yang indah-indah di dalam surga. Maka sepatutnya lah bagi setiap orang Islam, kita nih orang Islam nih, sepatutnya, sepantasnya, sewajarnya, apa? Mengerja salat hadiah ini tiap malam. Bagusnya sih tiap malam. Apalagi kita sudah tahu nih fadilatnya nih, kehebatannya nih. Sayangnya mun kada digawe. Nah, cuman tadi caranya tahu jauh lah. Ya, ayatnya Fatihah, ayat kursi, ya lah. At-Takassur sekali, qul huwallahu ahad sekali. Nah itu. Nah, rakaat pertama, rakaat kedua kayak itu. Nah, jadi sepatutnya lah bagi setiap orang Islam, nah apalagi yang sudah tahu nih fadilatnya nih, mengerja salat hadiah ini tiap malam. Mun siang pulang boleh lah, boleh aja siang. Bagusnya malam, Pak. Nah, dihadiahkan pahalanya untuk seluruh orang Islam. Nah, apakah lagi pian lah? Ini beruntung semua hadiah. Ya Allah, pahalanya ini ulun hadiahkan seluruh umat Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia. Seluruh orang Islam yang sudah meninggal dunia. Banyak benar tah. Nah, seluruh orang Islam yang sudah meninggal dunia. Nah, tahu ya kalau sudah tata caranya nih. Itu tinggal mengamalkan jadi kita amalkan, kita dapat manfaat. Orang yang dikubur dapat manfaat, menggembirakan hati Nabi. Karena di kubur nih apa umat Nabi juga. Biar kita berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad himung. Nah, jadi orang sembahyang hadiah ini menghimungi hati Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita kau mengamalkan lah. Namun kada kau setiap malam Jumat kah? Kita berbakti lawan kuitan kita yang sudah meninggal dunia nih. Siapa lagi nama hadiah kuitan kita mengkada kita? Bila kita tuh lah katuju bahadiah kepada orang yang sudah meninggal nih, maka kita kena bila mati kita ada juga kena orang berbuat baik lawan kita. Mahadiahi kita itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan itu kecuali dibalas juga kebaikan. Bila kita berbuat baik kepada orang, kena orang juga berbuat baik kepada kita, mengirimi kita di alam kubur. Nah, jadi mau kata kawa setiap malam ya seminggu sekali malam Jumat. Mun kada kawa seminggu sekali, ya sebulan sekali. Mun kada kawa yo setahun sekali barang. Mun kada kawa yo seumur hidup sekali barang mengamalkan ilmu nih. Sunnah Nabi Muhammad nih. Nah, mudahan kita kawa mengamalkan dan mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita dapat dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'ati wal ibadati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.